kekasih Tuhan, umat pilihan Allah, sangat senang bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam pembelajaran firman Tuhan di hari ini. Doa dan harapan saya semua kekasih Tuhan sehat, dan tentu saja setiap masalah yang sedang engkau alami, engkau mampu melewatinya, mampu mengatasinya, karena engkau masih berharap bersandar kepada Tuhan. Sesungguhnya pencobaan yang kita alami ada pencobaan yang biasa. Saat kita dicobai, Allah kita setia dan Allah kita menanti melihat kita dan tidak pernah meninggalkan kita, kekasih Tuhan. Tetap bersalah, tetap berharap dan tetap berdoa kepadanya. Jangan jemu-jemu sampai doamu dijawab Tuhan. Amin. Sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar kebenaran firman Tuhan menuntun kita sehingga kita boleh melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami mau belajar kembali mengenal firman-Mu di hari ini. Tuntun kami Roh Kudus untuk kami boleh mengerti rahasia yang ada di dalamnya agar kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Iman kami tidak gugur di tengah jalan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, umat pilihan Allah, tema hari ini yang kita akan pelajari adalah remehkan firman Tuhan, berarti engkau sedang meremehkan Tuhan Yesus. Pertanyaannya bagi kita adalah, pernahkah engkau diremehkan? Pernahkah engkau disepelekan oleh orang lain? Oleh keluargamu? Oleh orang tua? Oleh suamimu? Oleh istrimu? Oleh mertuamu? Pernahkah engkau diremehkan? Pernahkah engkau disepelekan? Kalau engkau pernah diremehkan, apa rasanya, saudara? Apakah saudara merasa biasa aja? Apa saudara merasa kurang ajar? Ada rasa kekesalan, ketidaksenangan karena engkau diremehkan, engkau disepelekan, engkau marah. Faktanya di lapangan adalah ketika seseorang diremehkan, maka yang terjadi ada semangat untuk marah, semangat untuk emosi. Nah, bayangin saudara, kalau Yesus merasa diremehkan, kalau Tuhan merasa diremehkan oleh saudara, apa yang terjadi? Tentu saja yang terjadi adalah engkau tidak akan menerima berkat Tuhan. Kita belajar bersama di hari ini Amsal pasal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Amsal 13 ayat 13 berkata, siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Apa itu firman? Kalau kita baca Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan firman, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu sudah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman yang diam di antara manusia, tidak ada kata lain yaitu Yesus Kristus yang saudara dan saya sembah sebagai Tuhan hari ini. Siapa yang meremehkan firman, berarti kalau kita mau ganti kata firman, siapa yang meremehkan Yesus? Karena firman adalah Yesus. Karena firman adalah Allah. Siapa yang meremehkan firman, siapa yang meremehkan Yesus akan menanggung akibatnya. Tidak main-main, saudara. Engkau mendengarkan firman, lalu engkau mengabaikannya, berarti engkau sedang meremehkan Yesus yang sedang kau sembah.
Engkau mendengarkan firman. Hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari engkau bekerja, tapi pada hari ke-7 engkau beristirahat, memberikan hidupmu bersyukur kepada Tuhan. Tapi faktanya hari ini banyak anak Tuhan yang meninggalkan jam-jam ibadah, kesibukan, bekerja, tidak puas dengan 6 hari, tak cukup. Maunya kalau bisa 1 minggu ada 10 hari. Oi saudaraku, tubuh ini Tuhan sudah desain begitu rupa dan begitu sempurna. Mazmur dikatakan bahwa Tuhanlah yang menenun kita dalam kandungan ibu kita. Dirajutnya kita dalam kandungan ibu kita. Dia merajut di mana letak jantung, di mana letak usus, di mana letak lambung, di mana letak anus dan sebagainya, saudara. Ada bagian-bagian yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Ada sistematis yang Tuhan sudah atur dalam tubuh kita. 6 hari bekerja, hari ke-7 istirahat, beribadah, mengucap syukur kepada Allah. Engkau sudah mendengar firman tapi engkau mengabaikannya. Saudara, ngapain engkau percaya Yesus? Karena engkau sudah meremehkan Yesus. Karena ketika engkau meremehkan firman, engkau meremehkan Yesus sebagai Tuhan, engkau tidak menghargai pengorbanannya di kayu salib, nebus dosa dan kesalahan, darah yang dicurahkan, tubuh yang dipecah-pecahkan, engkau tidak hargai, saudara. Dan dengar baik-baik, ketika engkau meremehkan Tuhan Yesus, tanggung akibatmu, saudara. Kau lihat hari ini hidupmu, kau lihat saja. Oh, tidak Pak, tidak faktanya ada orang percaya Yesus, kerja mati-matian, tidak pernah ke gereja, diberkati kok. Ya, tengok waktunya, saudara. Tiba saatnya. Firman is firman, kebenaran tetap kebenaran. Allah berfirman, Allah menepati. Siapa yang memegang firman akan menanggung akibatnya. Tiba saatnya. Karena ketika engkau meninggikan diri, Tuhan merendahkan. Ingat, kesehatan milik Tuhan, bukan milikmu. Kalau Tuhan tinggal gini aja, sekejap mata, dia tarik kau punya itu di sini ya, urat sedikit, sudah kau linglung dah, gila kau dah. Kekasih Tuhan, semasa ada kesempatan, kalau ketika engkau mendengar firman hari ini, jangan pernah meremehkan firman. Apapun, tadi hanya contoh sedikit mengenai tidak beribadah. Ada dosa-dosa yang lain. Hari ini, mencuri, berzina. Ada berzina. Berzina yang kelihatan dan berzina yang tidak kelihatan. Berzina secara fisik maupun berzina dalam dunia maya, pikiran. Tuhan Yesus katakan, jika engkau melihat wanita lalu engkau menginginkan dalam hatimu, engkau sudah berzina. Kekasih Tuhan, ada banyak peraturan, hukum-hukum, ketetapan Allah yang sudah Tuhan tentukan dalam firman Tuhan, dalam Alkitab yang kita baca, yang kita pegang hari ini dari Kejadian sampai Wahyu. Itulah pedoman kita. Satu kita remehkan, tanggung akibatnya. Itu sebabnya ketika engkau mendengarkan firman, jangan keraskan hatimu. Firman is firman. Siapa yang meremehkan firman, menanggung akibatnya. Ketika engkau meremehkan firman, engkau sedang meremehkan Yesus yang kau sembah. Jangan sampai terlambat, saudara. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Aku sudah begini, aku sudah mendoakan orang sakit, aku sudah
mengadakan amal, bakti sosial, dan bla dan bla dan bla. Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu pembuat kejahatan. Kenapa? Karena engkau tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Ya, engkau ibadah, ditampilkan, membantu sana, membantu sini, menolong, tetapi hatimu, siapa yang tahu? Tuhan yang tahu, saudara. Di tempat tidurmu tidak ada yang tahu, hanya Tuhan. Di tempat kerjamu hanya Tuhan yang melihat. Di mana saja hanya Tuhan yang melihat. Kau tidak bisa menutup, karena di hadapan Tuhan semua manusia telanjang terbuka adanya. Kekasih Tuhan, jangan pernah meremehkan firman. Yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Semua all. Waduh, kalau begitu susah ya jadi orang Kristen. Benar, saudara. Betul. Lukas pasal 9 ayat 23 dikatakan, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Menjadi pengikut Kristus, engkau dan saya harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari, kekasih Tuhan. Tidak gampang kan? Surga itu indah, surga itu enak, tapi jalannya tidak gampang, saudara. Engkau tidak bisa seenak-enak udahmu. Engkau tidak bisa seenak-enak hidupmu, saudara. Ingin itu yang bertentangan dengan firman, itu salah. Menyangkal diri pikul salib. Hidup terus berkenan di hadapan Tuhan. Jangan pernah meremehkan firman. Ketika engkau meremehkan firman, engkau sudah meremehkan Yesus yang kau sembah. Manusia itu terkadang, kekasih Tuhan, takut kalau ada bentuk wujudnya. Kita tidak memahami selama ini Yesus itu ada di hadapan kita. Ketika kita membaca firman, kita sedang melihat Yesus. Karena firman itu sudah menjadi manusia. Firman itu ada di hadapan kita. Ketika kita membaca firman, kita sedang belajar tentang Kristus, tentang Yesus. Yesus masuk di hidup kita. Orang yang suka membaca firman, yang suka merenungkannya siang dan malam, maka kehidupan dia semakin hari serupa dengan Kristus. Engkau suka nonton sinetron, engkau suka nonton Doraemon, suka. Dulu zaman kecil-kecil saya ada film namanya Casper, hantu baik, suka nonton. Atau Shinchan, ya saudara, Shinchan, suka nonton. Maka gaya hidupmu, tingkah lakumu seperti Shinchan. Yang nakal-nakal berbau porno, kurang ajar. Saudara kekasih Tuhan, apa yang kau lihat, apa yang kau pelajari itu nanti kau terima. Semakin kau banyak mendengar firman, semakin kau banyak membaca firman, maka firman itu yang akan membantumu mengubah kehidupanmu, saudara. Firman Tuhan katakan, siapa yang meremehkan firman akan menerima akibatnya. Tetapi siapa yang taat akan perintah akan menerima balasan. Ada berkat-berkat yang Tuhan berikan ketika engkau mentaati firman. Amin. Ya, saat engkau mentaati firman, ada penyangkalan diri, ada salib yang kau pikul. Tapi di balik itu semua ada berkat Allah yang Tuhan berikan. Bukan saja pada waktu nanti di surga yang mulia, di dalam hidup ini pun Tuhan akan memberkati kita. Haleluya. Ada hikmat yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing ketika kita mengasihi Tuhan. Bagi kekasih Tuhan yang hari ini masih mengabaikan firman, masih meremehkan firman, bertobatlah. Sebab kerajaan surga sudah sangat dekat. Kalau engkau dan saya masih hidup hari ini, ada dua. Kesempatan yang pertama diberikan Tuhan untuk memperbaiki diri, bertobat dari segala dosa-dosa di masa lampau. Yang kedua, setelah kita bertobat, kita bisa
berbuat baik bagi sesama kita, menyenangkan hati Tuhan, agar Bapa dipermuliakan dalam hidup kita. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini, buat penerangan firman yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tuntun kami Tuhan menjadi pelaku firman. Kami tidak mau meremehkan firman, karena ketika kami meremehkan firman, kami sedang meremehkan Tuhan Yesus yang kami sembah. Oh Tuhan, ampuni kami, Kau selama ini kami mengabaikan firman-firman Tuhan. Kami sering mendengar firman tapi kami acuh tak acuh. Kami menganggap itu sepele dan sebagainya. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk saudara-saudaraku seiman hari ini yang mendengarkan firman. Kalau ia hari ini yang pelaku-pelakunya Tuhan yang selalu meremehkan firman, tuntun Roh Kudus, jamah hati anak-anak-Mu supaya mereka tidak keras hati dan bertobat, berbalik daripada jalan-jalan yang jahat dan tidak melakukannya lagi. Maka Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan, aku berdoa hari secara khusus untuk kekasih Tuhan hari yang sedang sakit, saudaraku yang kekasih. Jika engkau sedang sakit hari ketika engkau mendengarkan firman, peganglah bagian tubuh yang sedang sakit. Percayalah bahwa Yesus Kristus tetap sama. Kuasanya tidak pernah berubah. Dahulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus yang kita sembah dulu pernah menyembuhkan mata yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu bicara, bahkan mati dibangkitkan. Yesus yang sama hari ini sanggup menolong sakit apapun engkau, ketika engkau percaya dan berharap kepada yang tidak goyah, dan kau tidak berpaling pada Allah yang lain. Peganglah bagian tubuh yang sakit. Di dalam nama Yesus, oleh bilu-bilu darah Yesus, sembuhlah setiap sakitnya, sesuai dengan iman dan sesuai dengan kehendak dan kerelaan hatinya. Di dalam nama Yesus berdoa untuk kekasih Tuhan yang sedang punya masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan. Bapa yang baik, tolonglah anak-anak-Mu, berikan hikmat bagi mereka untuk mampu menyelesaikan satu persatu masalah yang ada. Mereka tidak putus asa dan hilang harapan, dan mereka tidak meninggalkan permasalahan. Mereka tidak berlari dari masalah, tapi menghadapinya, karena Engkau memberikan mereka roh hikmat untuk mengatasinya. Di dalam nama Yesus aku berdoa, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Terkasih Tuhan, jika firman jadi berkat bagi saudara, sharingkan, bagikan kepada keluargamu, saudara-saudara seimanmu, agar mereka punya berkat yang sama seperti engkau mengalami berkat hari ini. Sehingga bersama-sama kita berakar, bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah yang banyak, buah yang manis, agar kerajaan Bapa dipermuliakan di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.